Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Hari ini, Gereja Semesta merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus tidak berarti bahwa Kristus hidup kembali. Kebangkitan Kristus tidak seperti Lazarus atau pemuda dari Naim ataupun anak Yairus. Mereka semua dikembalikan kepada kehidupan yang fana, dan beberapa waktu kemudian mereka itu akan mati lagi. Tidak demikian halnya dengan Yesus yang adalah Tuhan kita sendiri. Dengan kebangkitannya, ia masuk ke dalam kemuliaan Bapanya. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak akan pernah mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Oleh karena itu, kebangkitan dalam kitab suci sering disebut sebagai peninggian. Yang paling pokok ialah bahwa Yesus sekarang hidup dalam kehidupan ilahi, duduk di sebelah kanan Allah. Kebangkitan berarti pemuliaan, peninggian, dan kemuliaan ilahi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sudah mengabdikan dirinya sebulat-bulatnya demi cinta kepada Allah dan kepada manusia. Demi kerajaan Allah tidak akan dibiarkan mati konyol oleh Allah. Karena cinta yang rela mempertaruhkan nyawa itu, maka Allah membangkitkan Yesus dari alam maut. Kebangkitannya berarti Yesus masuk hidup lingkup Allah yang serba berbeda dengan hidup di dunia ini. Hidup yang mulia. Dengan membangkitkan Yesus dari alam maut, Allah membenarkan Yesus. Allah menandatangani, menyetujui warta, karya, dan hidup Yesus sebagai jalan menuju persatuan dengan Allah sendiri. Saudara-saudari, kebangkitan Yesus berarti Allah membenarkan dan melegitimasi warta dan karya Yesus sendiri. Kematian di salib bagi agama Yahudi berarti bahwa seseorang telah dibuang dan dikutuk oleh seluruh bangsa dan oleh Allah sendiri. Kematian Yesus di salib bagaimanapun juga menggoncangkan iman dan hidup para muridnya sendiri. Dengan kematian Yesus di salib itu berarti Allah telah meninggikan Yesus. Doa Yesus di salib pun menegaskan keyakinan itu. Bunyinya seperti ini: Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Doa dari seseorang yang merasa ditinggalkan. Oleh sebab itu, tidak perlu heran bahwa kematian Yesus di salib sungguh menggoncangkan iman dan hidup para murid-muridnya. Pengalaman dan keyakinan bahwa Yesus telah bangkit menghidupkan kembali iman dan harapan kita. Ia menjadi titik balik yang menentukan bagi pewartaan dan hidup para murid dan hidup kita sendiri. Dengan kebangkitan Kristus menjadi jelas bahwa Allah tidak meninggalkan Yesus. Ia telah memuliakan Yesus sendiri. Saudara-saudari, dengan membangkitkan Yesus dari alam maut, Allah mengangkat Yesus ke dalam kemuliaannya. Yesus menjadi Tuhan. Sebagai Tuhan, Yesus menjadi sebab dan jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan membangkitkan Yesus dari alam maut, Allah mengangkat Yesus ke dalam kemuliaannya. Yesus menjadi Tuhan. Sebagai Tuhan, Yesus menjadi sebab dan jalan keselamatan bagi tidak hanya untuk para murid, tetapi bagi kita semua yang juga ada dan hadir di sini. Dengan membangkitkan Yesus dari alam maut, Allah menyatakan bahwa maut dan dosa tidak dapat menghilangkan cinta Allah kepada kita umat manusia. Kiranya jelas bahwa kebangkitan Yesus menjadi
sendi dan kunci iman kita. Santo Paulus berkata, seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Memang kebangkitan Yesus telah menjadikan semuanya berbeda. Ini menjadi titik balik yang menentukan bagi perkembangan kerajaan Allah menuju kepenuhannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah puncak keselamatan setiap umat manusia, terkhusus untuk kita orang-orang yang percaya. Sering orang berpikir bahwa kematian Yesuslah yang menyelamatkan kita, seolah-olah kematian menjadi target dan tujuan. Target dan tujuan kita adalah kebangkitannya yang kita rayakan sekarang. Kemenangan dan kejayaan Yesus memang harus melewati sengsara dan salib, tetapi penyelamatan kita menjadi utuh oleh kebangkitan Yesus sendiri. Kebangkitan yang memberi kita jaminan. Kebangkitanlah yang memberi harapan. Kebangkitanlah yang memberi kita keberanian dan daya juang untuk bertarung melawan segala bentuk kejahatan dan memenangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Perjuangan melawan kejahatan di bumi boleh saja berjalan terus. Boleh saja perjuangan dan karya penyelamatan Yesus seolah-olah gagal, dan Yesus seolah-olah disalibkan kembali berulang-ulang kali. Boleh saja pengikut-pengikutnya turut disalibkan, tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita telah mendapat kekuatan dan jaminan bahwa setiap kita dan semua yang kita hadapi, cobaan-cobaan hidup, akan berlalu. Semua itu akan berpuncak dengan Paskah. Saudara-saudari, semoga permenungan saya pada kesempatan ini mampu membantu kita untuk semakin menghayati makna Paskah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian.